Dengan adil dan beradab, maka tugas kita menjaga persatuan dengan saling menjaga adat istiadat setempat, bukan kemudian dengan cara mengatakan caramu ini tidak baik. Kalau ditanya, apakah ada aturan undang-undang yang dilanggar? Ada. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum dari Tribun News. Menarik ini, karena diminta komentar Bang, itu ada orang yang nendang sesajen ya di Gunung Semeru. Sesajennya dibuang ya di video yang saya lihat ini. Kemudian sampai Polda Jawa Timur, kemudian turun tangan, kemudian ada beberapa intel juga ya dari Tentara Nasional Republik Indonesia yang turut hadir untuk mencari siapa orang ini. Kita lihat dulu komentar dari para netizen ini. Yang pertama, Hendri Doang _2021, sekelas intel ngurusin sisa sesajen. Kemudian ada dari Cuk Nur, Cuk_Nur, hidupmu sekarang nggak tenang kan Drun, akibat ulahmu, kau diburu polisi. Siap-siap ditangkap, lebih baik serahkan diri ke polisi daripada jadi buron. Seberapa kuat kau ngumpet menghilangkan jejak. Apa sih sebenarnya yang menjadi masalah di sini? Yang pertama adalah Rumah Pancasila ingin menyampaikan bahwa adat istiadat itu merupakan kebiasaan manusia Indonesia yang harus dihormati, dilindungi oleh hukum. Kalau di Jawa, bahkan di daerah-daerah saya juga ya, di NTT, di Papua, di Maluku sana itu, kalau mau nikah itu juga ada sesajen-sesajen ya yang kita buat, kemudian taruh di jalan atau di beberapa tempat. Juga kalau ada keluarga meninggal dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita pergi ke Bali ya, hampir setiap hari itu kan ada. Itu bentuk dari cara masyarakat ya melakukan hubungan spiritual mereka dengan Tuhan. Caranya dengan memberikan makanan-makanan ya dari alam yang kita kelola. Ini sesuatu yang harus dihormati, dihargai gitu. Cara hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu dulu para founding fathers itu sepakat ya untuk merumuskan Pancasila sebagai cara kita hidup atau peta jalan kita di rumah Indonesia. Agar kita semuanya itu bertuhan. Karena dengan bertuhan itu kita menyadari ya bahwa kita lahir di setiap daerah yang memiliki adat istiadatnya masing-masing di dalam tutur kata, di dalam perilaku, di dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi dasar kita hidup di rumah Indonesia. Maka kita tidak boleh memaksakan kehendak kita dengan mengatakan kalau kalian melakukan itu berarti kalian tidak menghormati agama saya, menghormati aliran ajaran saya. Mereka melaksanakan sesuai dengan adat istiadat mereka yang ada di wilayah masing-masing. Dan mereka juga beragama, tapi tidak ingin menghilangkan adat istiadat. Maka kalau ditanya, kenapa kok harus sampai diburu? Ya harus diburu karena ini nanti bisa menimbulkan silang sengketa ya. Pertentangan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain ya. Saling menghakimi di rumah Indonesia itu. Seolah-olah tingkah laku dari manusia-manusia Indonesia yang memberikan sesajen itu adalah tingkah laku yang sesat dan tidak bertuhan. Padahal itu adalah cara daripada sebagian besar masyarakat Indonesia juga untuk bertuhan. Cara untuk menghormati alam semesta yang telah menghidupi kita bersama. Itulah kenapa maka Pancasila sila pertamanya ketuhanan itu supaya kita menyadari bagaimana Tuhan memberikan perbedaan-perbedaan di setiap wilayah yang kita lahir dan kita hidup dengan adat istiadatnya. Sehingga diharapkan dengan kesadaran itu kita menjadi manusia yang adil dan beradab di sila kedua. Ini penting loh. Dengan adil dan beradab maka tugas kita menjaga persatuan dengan saling menjaga adat istiadat setempat, bukan kemudian dengan cara mengatakan caramu ini tidak baik, ada orang bawa sesajen kemudian dibuang begitu saja. Ini tidak menghormati. Maka
Kalau ditanya, apakah ada aturan undang-undang yang dilanggar? Ada, undang-undang IT ya, karena ini ditampilkan di media sosial ya, oleh yang bersangkutan. Pasal 28 masuk loh. Yang dapat menimbulkan kekacauan antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain untuk kemudian terjadi huru-hara dan lain sebagainya. Bisa saja terjadi ke depan jikalau situasi-situasi seperti ini terus berkelanjutan. Maka polisi harus mencari yang bersangkutan untuk diminta pertanggungjawabannya secara hukum maupun secara moral. Supaya nanti jangan sampai mereka yang menaruh sesajen ini juga suatu saat kemudian marah ya kepada yang bersangkutan, melakukan tindakan yang anarkis karena negara tidak turun tangan, maka yang terjadi nanti justru mereka yang melakukan anarkis ini nanti bisa dihukum kembali oleh negara. Maka negara harus mengambil alih. Minimal dengan memberikan sebuah pengetahuan kepada si pelaku ini untuk kemudian menyadari bahwa perilakunya itu justru dapat menimbulkan silang sengketa antara golongan-golongan di dalam masyarakat. Khususnya mengenai adat istiadat ya, tata cara kita menaruh sesajen dan lain sebagainya. Jadi marilah kita saling menghormati satu dengan yang lain di rumah Indonesia di dalam setiap perbedaan ini, dan jangan sekali-kali memaksakan bahwa ajaran saya yang paling benar, adat istiadat saya yang paling benar, tetapi bagaimana kita menghormati satu dengan yang lain. Seperti yang sudah diberikan contoh oleh para pendiri bangsa pada saat mereka sepakat untuk memerdekakan Indonesia dan mencari dasar bagaimana kita hidup di rumah Indonesia. Makanya Pancasila itu menjadi terang jalan kita, menjadi peta jalan bagi kita semua di rumah Indonesia. Karena di sana itu diatur secara tegas, mari bertuhan. Dengan bertuhan maka tentu Anda akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Kalau adil dan beradab, maka setiap tingkah laku Anda, ucapan Anda itu akan menjaga persatuan dan kesatuan. Ketika terjadi masalah, setiap orang itu akan duduk dengan dipandu hikmat dan kebijaksanaan. Di sila keempat itu. Untuk apa? Untuk bermusyawarah itu. Untuk sepakat mengeluarkan sebuah regulasi atau aturan yang baik di dalam penyelesaian masalah yang kita hadapi. Sehingga apa? Sehingga yang terwujud adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan. Itulah kesepakatan bersama kita ketika mendirikan bangsa ini. Kesepakatan yang memberikan contoh ya, bahwa antara mayoritas dan minoritas sepakat bersama-sama untuk duduk memberikan sebuah alur bagaimana Anda, saya, kita hidup di rumah Indonesia. Mengasihi, mengampuni, tolong menolong. Itulah cara orang Indonesia hidup. Buka mata, buka telinga, buka hati. Dengarkan perintah Tuhan, lakukan itu di buminya Tuhan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Jangan pernah